Halo Sobat Sapo, balik lagi bersama saya Edward. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi proyek kita di Sumarekon Bekasi. Kita lagi renovasi untuk rumah tinggal 2 lantai. Nah, ini kita bikin jadi 3 lantai plus sama interiornya. Gimana, penasaran nggak? Kita lihat ke dalam. Yuk, kita langsung aja masuk ke dalam. Oke Sobat Isafo, sekarang kita udah ada di dalam rumahnya. Nah, ini jadi kalau Sobat Isafo perhatikan di rumah ini itu dia cukup banyak ya poin-poin renovasi lantai 1. Pertama itu Sobat Isafo, kita bisa lihat dulu nih yang mungkin terekspos ya. Di sini itu ada interior juga ya, di pengerjaan interior ini bikin kayak semacam dudukan gitu ya. Ini pakai kaca bronze. Jadi untuk membuat kesan ruangannya jadi lebih luas ya, karena kan memang ruangan ini nggak terlalu luas tapi dikasih kaca, jadi efeknya kita bisa lebih luas merasakan sensasi di dalam ruangannya. Lalu di sini Sobat Isafo, yang kayu ini itu dia di sini ada saklar-saklar ya, dan ini saklarnya juga udah pakai yang smart home. Nah, ini brandnya khusus kita mention aja, brandnya dari brand Bardi Sobat Isafo gitu. Terus juga di sini ada smart control panelnya juga. Nah, ini Sobat Isafo, jadi untuk instalasi smart home itu dia nggak cuma satu area tapi hampir keseluruhan rumah itu menggunakan smart home gitu. Jadi instalasi tentu instalasi saklar-saklarnya berbeda ya dengan saklar-saklar yang standar gitu ya, standar bawaan. Nah, itu instalasi kelistrikannya, renovasi yang pertama itu instalasi kelistrikannya juga ini kita ubah semua jadi smart home. Nah, itu dengan catatan itu harus ditambahkan kabel netralnya Sobat Isafo supaya smart home ini bisa berfungsi. Nah, di sini juga Sobat Isafo kalau lihat di sini panelnya itu dia macam-macam ya. Sekarang kan ini kebetulan kita pakai aplikasi Tuya, jadi ini bisa disetting nama-nama ruangannya, terus juga misalkan kita bikin grouping aksesoris saklar-saklarnya gitu ya. Terus juga ini ada area-area kamar, ada scene-scene-nya juga. Misalkan kalau komen-komennya ini bisa diatur lebih lanjut. Sobat Isafo yang pengen bikin smart home boleh tanya-tanya sama kita karena kita udah pernah bikin yang seperti ini gitu. Jadi sini juga bisa nampilin CCTV ya. Jadi CCTV, terus saklar-saklarnya ini ada di area dapur, di area carport, itu kita bisa tracking juga dari sini, plus juga bisa lihat dari HP. Di sebelah backdrop TV biasanya kan kita punya pajangan-pajangan. Nah, ini kebetulan ordernya manjang Lego ya, ini Legonya bagus lagi. Ini ada Lego, terus ini bisa buat pajangan-pajangan ya, untuk piala-piala apa segala macam bisa di display di sini. Plus ada lampunya juga buat nge-show apa sih yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini untuk pintunya ini, ini dia pintunya pakai aluminium ya. Pakai aluminium, terus ini kan memang buat expose ya, udah berarti dia pakai kaca. Lampunya pakai warna warm white. Nah, ini semua warna lampunya warm white Sobat Isafo. Jadi homey banget ya di ruangan ini gitu. Nah, ini juga kuat ya. Ini juga kita bikin nggak tajam ya Sobat Isafo ya. Kadang kan mau lewat gitu di sisi sininya, maaf tadi blok. Nah, di sisi sininya itu juga kita buat lengkung ya Sobat Isafo ya. Nah, ini karena pakai kertas sip jadi dia seamless, nggak kelihatan sambungannya segala macam, nggak kelihatan ya. Di sini lebih rapi gitu. Terus juga lebih halus juga ya, kalau kotak-kotak itu kan agak tajam, ini dibikin seamless. Nah, begitu juga di sini nih Sobat Isafo. Maaf dari kelewatan ya. Di sininya juga nih. Di sini kita bikin jadi lengkung gitu supaya dia lebih seamless, lebih halus, lebih enak lihatnya gitu. Nah, di sini di belakang sini sih nanti ada colokan TV ya, aman Sobat Isafo. Terus juga ini kalau ada ini nih nanti dia buat masukin kabel HDMI jadi lewat belakang ya. Misalkan taruh PS, taruh Nintendo Switch, apalagi Nintendo Switch berdua baru keluar. Nah, nanti Sobat Isafo di sini bisa pasang game konsol apa segala macam, masukin kabel HDMI-nya lewat belakang gitu. Jadi seamless, nggak kelihatan. Nah, itu untuk backdrop TV sebagai berikut. Terus juga kita ke area sini Sobat Isafo. Ini room bawaan dari developernya, di lantai 1 itu ada kamar ya. Nah, ini kamar. Nah, ini kalau Sobat Isafo lihat mungkin kayak nggak ada apa-apa, padahal di sini tuh ada pintu kamuflase gitu. Jadi ini untuk akses ke pintu yang ada di lantai 1, ke kamar lantai 1 sorry. Nah, itu bawahnya juga nih full pakai kuadra juga. Jadi lebih seamless juga ya, sama nggak ada sambungannya gitu. Nah, ini masuk ini, terus di sini juga ada akses ke kamar mandi yang di bawah tangga Sobat Isafo gitu. Nah, ini dia. Ini ya.
kamar mandi bawah tangganya kita nggak ubah-ubah, ini bawaan aja. Cuman kita bikinin pintu kamuflase aja di sini. Gitu. Juga biasa kan di bawah tangga itu suka ada space dikit ya Sobat Isapo, ada space dikit. Di sini kita buatin juga lemari di bawah tangga yang minimalis tapi fungsional. Gitu. Dan di sini ada pintu, nanti misalkan mau taruh mungkin kayak sabun atau multifungsi lah, ini bisa macam-macam ya Sobat Isapo ya. Tuh, ada 2 pintu plus di sini ada juga 1 laci Sobat Isapo yang di bawah sini. Gitu. Jadi lumayan banget memanfaatkan space yang ada di bawah ini dengan maksimal. Gitu. Nah Sobat Isapo, sekarang kita ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini ada tangga yang juga gak kalah cantik ya Sobat Isapo ya. Jadi di sini itu untuk pertama untuk railingnya ini Sobat Isapo, bisa Sobat Isapo lihat ini nggak ada sambungan ya kacanya ya. Ini juga pakai kaca temper yang tebal. Ini kalau nggak salah sih pakai yang 12 mili ya kalau nggak salah ya. Ini pakai kaca yang cukup tebal, terus dia ini atasnya pakai kayu Sobat Isapo frame-nya ya. Terus ini juga kokoh ya, kuat ya. Itu meskipun frameless tapi tetap kuat Sobat Isapo. Terus di sininya juga ada permainan LED gini ya, jadi kalau malam-malam jalan atau naik ke atas nggak perlu takut gelap karena di setiap trapnya udah ada ditanam LED strip. Jadi cantik banget. Plus di sininya juga ada pakai conwood Sobat Isapo. Itu jadi motif kayu perpaduan dengan lampu LED warm white, wah enak banget. Terus saklar di sini Sobat Isapo, dia itu pakai saklar hotel, jadi dia bisa dimati nyalain per lantai. Jadi misalkan di sini nyalain mau dimatiin lantai 2 bisa banget. Begitu juga dari lantai 2 ke lantai 3-nya. Gitu. Nah, itu Sobat Isapo. Terus di sini juga sama ya. Ini pakai wall panel. Terus di sini sebelumnya, nah ini dulu sebelumnya rumahnya tuh cuma sampai sini Sobat Isapo. Sebatasan yang dibuka ini nih. Dulu itu belakang itu langsung teras belakang dan ada taman. Biasanya gitu ya bawaannya ya. Nah, ini kita buka pintunya terus kita gedein. Itu sampai ke atas. Nah, ini seperti ini. Jadi lebih lowong, lebih lega Sobat Isapo. Untuk area komunalnya. Gitu. Nah, yang gak kalah unik juga di desain plafonnya Sobat Isapo. Di sini ini ada apaan nih gitu? ini lampu. Nanti ceritanya di sini ada meja makan nih Sobat Isapo. Di sini ya, meja makan. Nah, ini di atasnya ini pakai lampu barisol. Jadi dia warnanya itu memancarnya rata ya. Dalamnya sih pakai LED gitu. Ini kebetulan dalamnya juga LED pakai LED Bardi. Jadi dia smart lampu LED smart juga. Dia bisa disetting pakai HP untuk warna atau ambience yang mau seperti apa, bisa disetting pakai HP ataupun pakai kontrol panel di situ. Gitu. Oke, Sobat Isapo, sekarang saya lagi ada di area kitchennya nih. Nah, area kitchennya itu dia naik dikit ya, naik 10 cm. Terus di sininya Sobat Isapo itu, nah ini gimana Sobat Isapo? Cantik nggak? Kitchen setnya pakai marmer plus, jangan kaget, kita pencet dulu. Wih, dia bisa turun sendiri nih Sobat Isapo. Nah, ini kita aksesoris hardware-nya ini pakai knockers ya Sobat Isapo. Jadi dia pakai intelligent elevator. Ini ya otomatis bisa naik pakai listrik, tinggal sediain jalur kelistrikannya bisa buat seperti ini. Nah, cuma memang aksesorisnya agak lumayan sih ya, tapi memang bisa dilihat seamless dan cantik banget Sobat Isapo. Nggak perlu naik-naik lagi apa segala macam, tinggal pencet habis nyuci di bawah, selesai langsung taruh ke atas, gampang, otomatis dia turun sendiri. Gitu. Plus di sini juga jangan takut gelap ya, karena di sini pas ada lampu juga nih Sobat Isapo, jadi cantik banget ya. Gitu. Saya juga pengen nih punya kayak gini. Oke, nah terus di luar itu ini bahannya pakai HMR Sobat Isapo. Untuk yang ininya, yang ininya pakai marmer granit. Ini pakai motif Hermes Grey. Jadi motif marmer granitnya pakai motif Hermes Grey. Begitu juga dengan backsplash ya. Di sini kan ada kebetulan ada kaca, kita ada backsplash di situ. Itu pakai motif Hermes Grey, pakai bahan marmer granit. Yang ini pakai AMR dilapis veneer. Nah, veneernya itu kita pakai warna walnut. Jadi kurang lebih looks-nya seperti ini. Plus juga ada permainan lampu ya Sobat Isapo ya, ada permainan lampu LED strip warm white. Jadi menambah kesan lebih cantik juga nih Sobat Isapo di kitchen-nya. Nah, gitu. Ini kita coba lagi sekali. Asik. Keren ya. Nah, habis itu juga di sini nih Sobat Isapo, di sini itu kita pakai kaca moru supaya dalam-dalamannya juga nggak kelihatan banget ya. Mungkin kadang kitchen kan kadang nggak selalu bersih 100% atau rapi 100%. Jadi kalau ada kaca moru ini tersamarkan nih, tapi di dalamnya juga ada lampu. Jadi bisa terang juga di dalamnya gitu. Jadi cantik ya. Gitu. Di sini kitchen set. Di sini itu, nah ini aku bukain satu-satu juga ya Sobat Isapo ya. Nah ini, wush. Di sini itu ada rak gelas nih Sobat Isapo.
ada rak gelas, dan rak gelasnya juga bukan yang standar ya, ini pakai yang knockers juga yang cukup premium gitu. Oke, asik, slow motionnya enak ya, slow banget. Terus ini juga, nah ini masih ada banyak barang-barang ya. Nah ini nanti buat maintenance buat maintenance kitchen zinc-nya Sobat Isapo. Nah ini zinc-nya juga kita tanam ya, kita tanam di bawah marmer granitnya. Jadi ini nggak akan ada lagi tuh tempias-tempias. Kalau biasanya kan ada yang top mount itu kan kalau kita sapu airnya balik lagi. Nah ini nggak akan seperti itu karena ini kita tanam di bawah atau under mount itu. Nah di sini yang dekat dulu ya. Yang dekat itu di sini juga ada tempat untuk dispenser Sobat Isapo. Nah ini juga udah kita pasin ya, jadi pas custom, jadi bisa kalau mau ngambil air dari sini nih tinggal pencet nih, terus mau ngambil ini juga bisa gitu. Nah, ngambil airnya di sini, terus kita pencetnya di sini. Nah di bawahnya misalkan mau ganti galon baru dibuka gitu. Nah terus ini juga ada tempat untuk rice cooker di atasnya, jadi masak-masak apa segala macam, mau ngambil air juga deket ya, saya taruh di sini langsung dimasak gitu. Terus di bagian sini Sobat Isapo ada, nah ini dia nih Sobat Isapo yang juga nggak kalah keren ya, dan juga fungsinya keren banget. Nah di sini itu ada untuk rak panci ya, ini juga pakai Havel aksesorisnya yang cukup bagus, licin ya, nggak berat ya. Itu terus juga untuk panci-panci untuk masak standar, muat banget, taruh di sini. Gitu, masukin ke dalam. Sip. Ini kita tutup, udah slow motion juga untuk engselnya. Nah, jadi di sini juga nih ada pilar Sobat Isapo, cuman ini kita samarin ya. Ini ngikutin bentuk pilarnya juga pakai marmer granit juga, sekali juga sama. Nah, ini paling yang di bawah sini nih yang ada storage sedikit nih, lumayan buat nyimpen kanebo, nyimpen alat-alat bersih-bersih dikit-dikit ya buat sini nih, bisa taruh di sini. Itu. Kalau yang ini kamuflase aja Sobat Isapo, ini nggak ada isinya. Gitu. Nah, di sini Sobat Isapo, di sini juga ada rak bumbu. Itu rak bumbunya juga kita pakai knockers, bukan yang standar, jadi ini yang cukup lumayan oke, cukup bagus. Nah, ini juga, nah itu udah slow motion juga ya masuk ke dalamnya. Terus di sini itu dia cukup besar ya kapasitasnya untuk taruh bumbunya. Gitu. Sip. Nah, di sini biasa ada cooker hood. Nah, ini cooker hood sih dari owner ya, cuman kita pasangin. Di sini ada kompor, di bawah kompor itu ada rak sendok nih Sobat Isapo, ya. Ada rak sendoknya. Terus di bawahnya ini juga ada rak. Nah ini ada rak-rak piring seperti ini ya, yang cantik-cantik juga nih, kita bisa taruh di sini, multifungsi. Plus di bawah juga ada yang blongnya nih Sobat Isapo. Nah tuh, ini bisa taruh-taruh seperti ini ya. Gitu. Sip. Nah ini juga ada tempat gas nih Sobat Isapo, tempat gas. Ini aku peragain ya, jadi kita nggak perlu nunduk-nunduk lagi, bisa tinggal pakai kaki aja digeser gini nih. Set. Nah itu gasnya bisa taruh di sini. Ini kapasitasnya sampai gas 12 kilo masuk gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya Sobat Isapo ya. Sip. Tinggal ditutup. Nah lalu di paling kanan sini, nah ini ada lemari multifungsi ya, bisa mau taruh barang. Atau ada tray-tray kayak gini nih, plastik. Biasanya nanti kalau ada kegiatan kayak gelas-gelas plastik apa segala macam, taruh di sini juga jadi rapih banget. Plus ada permainan lampunya juga di dalamnya Sobat Isapo, jadi dia lebih cantik juga gitu. Nah ini buat oven, ini buat microwave juga udah terinstall. Plus di bawahnya sini juga ada laci untuk penyimpanan ekstra gitu. Nah itulah jalan-jalan di kitchennya, cukup oke, compact di bagian bawah maupun di bagian atas. Nah kalau yang di bagian atas itu si Sobat Isapo yang kecil itu ya, ini dia penyimpanan multifungsi, jadi bisa taruh apa aja di atas. Paling nanti yang di disclaimer itu di sini nih, ini ada jalur untuk yang ini ada jalur untuk cooker hood nih yang tengah sini. Kalau yang di atas itu ada jalur kelistrikan untuk yang intelligent elevator, jadi dia kita taruh di atas biar seamless. Terus juga nanti kalau maintenance tinggal buka aja di atasnya gitu. Oke, gitu Sobat Isapo. Nah, di sini nih, ini apa nih? Ini apa nih? Nah, ini nongol-nongol apa ini? Nah, ini juga ada rak snack Sobat Isapo. Nah, jadi rak snack itu bisa tarik seperti ini. Nah, ini gede ya Sobat Isapo ya. Ini hampir setinggi pintu. Mungkin ya kalau kasarannya mungkin tinggal 2,2 meter. Jadi cukup tinggi nih. Nah, ini taruh snack seperti ini Sobat Isapo. Plus dia juga bisa beginiin. Nah, bisa dilipat ya kanan kiri. Ya, jadi ambil snack apa, misalkan ambil snacknya mau dipanasin di tempat microwave atau di oven gitu ya, bisa juga
kayaknya sih di microwave ya, mesti di oven. Jadi begitu. Terus multifungsi, ini ada rak snack, jadi nggak terlalu ini banget ya. Iya. Terus juga mau diarah sebaliknya bisa juga seperti Sapo gitu. Nah, ini juga aksesorisnya dari, kita mention aja dari Knockers gitu. Bagus. Terus kita tutup. Sip. Nah, di sini juga ada area. Nah, ini orangnya juga masang pakai kayu ulin ya. Ini pakai kayu ulin, jadi kelihatan kayak tekstur kayunya juga kelihatan banget di sini. Terus di belakang ini juga ada dinding. Ini catnya pakai cat beton expose ya. Jadi dia motifnya seperti beton expose ya. Gitu, seperti Sapo. Nah, plus dulunya ini nggak ada nih seperti Sapo nih. Dulu nih nggak ada. Ini masih taman kosong aja. Nah, ini dibuat di atasnya ada ruangan lagi. Gitu seperti Sapo. Nah, juga nih untuk plafon juga kita pakai PVC. Gitu ya. Dan motifnya seperti ini. Seamless, keren ya, kayu-kayu semua. Keren. Terus juga ini lampunya pakai lampu mini LED. Jadi ini bisa diarahin juga. Gitu. Nah, terus di belakang sini juga ada lampu utamanya seperti Sapo buat menyorot dinding motif beton expose. Jadi kalau lagi nyantai, lagi istirahat di rumah, lihat seperti ini kan enak banget ya. Juga di atasnya ada skylight, terus juga di atasnya ada roster, jadi udara sama cahaya matahari itu masuk ke sini seperti Sapo. Jadi enak banget untuk bersantai setelah pulang kerja. Di sini tuh ada area untuk wudhu seperti Sapo di sini nih. Jadi cukup besar, ini pakai batu alam juga, pakai batu andesit. Terus di situnya kita pakai batu tabur supaya airnya nggak mercik-mercik jauh-jauh. Terus juga nih kita pilihin karena ini kan buat wudhu ya, jadi yang bulat supaya pada saat wudhu itu tidak kena kepala, misalkan ada moncong gitu ya pada yang 3 gitu, ini yang bulat yang halus. Terus di sini juga ada batu tabur nih, gitu seperti Sapo di bagian belakangnya. Jadi kita modifikasi sedikit dari rumah bawaan developernya. Oke, seperti Sapo. Sekarang kita naik ke lantai 2 dan kita lihat ada perluasan kamar, terus juga bikin kamar mandi yang keren banget, sama nanti ada akses ke lantai 3 untuk bikin ruang laundry-nya. Yuk kita langsung aja lanjut ke lantai 2. Let's go. Oke, seperti Sapo. Nah, ini seperti Sapo dari lantai 2 seperti tangga. Nah, seperti Sapo di tangga ini itu juga di atas ada lampu plus juga ada skylight. Jadi di tangga ini nggak gelap seperti Sapo. Nah, ini enak banget ya. Ketika kita naik, cahaya alami matahari itu membantu kita supaya nggak kegelapan gitu seperti Sapo. Plus juga nanti kalau malam bisa juga ada lampunya di atas. Itu jadi jangan takut lampunya itu atau gelap pada saat naik tangga, takut kesandung ya. Gitu. Nah, jadi di sini terang juga ya, seperti Sapo bisa lihat ambience-nya. Di lantai 2 pun juga terang ya, nih karena ada bukaan cahaya mataharinya masuk nih sampai ke ruang tengah. Jadi enak banget, rumahnya nggak ada lagi tuh gelap-gelapan. Gitu. Jadi nggak sumpek, nggak pengap, tapi lebih open plan, tapi cahayanya juga masuk, jadi enak banget. Nah, ini seperti Sapo. Untuk di lantai 2 ini sebelumnya itu jadi gini, dulu pintu di sini kan ada kamar seperti Sapo ya, balik ini. Dulu pintunya dari sini nih seperti Sapo. Pintunya dari sini. Nah, itu kita pindah ke sini karena di sini mau kita bikin tangga untuk naik ke lantai 3 gitu. Jadi pintunya kita pindah, terus juga dulu bangunannya cuma sampai sini nih, seperti Sapo. Gitu ya, cuma sampai sini. Jadi ini kita mundurin lagi dapat lorong yang lebih luas gitu. Terus di sini ada kamar anak. Kita modifikasi ini seperti Sapo, jendela ya. Jadi jendelanya kita modif, sebelumnya memang jendela 2, sekarang kita modif, kita potong jadi 1. Tapi tetap dapat cahaya matahari dari atas ya, karena ada voidnya seperti Sapo gitu. Terus untuk area sininya, nah ini untuk area sini sih kita nggak banyak ubah ya, karena di sini itu kamar yang menghadap carport, kamar anak belakang menghadap carport, jadi nggak kita ubah. Terus di sini juga kamar mandi lantai 2, ini juga kita nggak ubah seperti Sapo. Jadi tetap bawaan developer, yang kita ubah paling area belakangnya seperti itu. Nah, kita langsung aja. Pertama kita masuk dulu ke lantai 2. Nah, ini juga untuk kamarnya seperti Sapo. Nah, ini ya. Ini juga kamarnya dulu itu cuman sampai sini seperti Sapo. Nah, ini dulu itu sini kamar mandi nih seperti Sapo dulu ya. Sini kamar mandi. Nah, kamarnya itu cuman sebatasan ini seperti Sapo. Sebatasan dinding ini nih. Lurus gitu ya. Nah, ini ada kamar mandi di sini gitu. Jadi ini kita lebarin, kamar mandinya kita mundurin seperti Sapo. Jadi efeknya apa? Efeknya dapat kamar utama dengan luasan yang lebih luas gitu. Nah, jadi main lampunya juga cantik banget. Ini pakai LED magnetic
track lamp, jadi dia ada tracknya gitu. Ini trafonya udah kita sesuaiin dengan jumlah lampunya ya, jadi dia cukup banget nih untuk tambah-tambah lampu. Ini misalkan mau nyorotnya dipindah-pindahin, itu ada yang fleksibel lah Sobat Isapo ya, itu bisa dipindah-pindahin sorotan lampunya seperti apa, mau digeser-geser bisa banget karena dia LED track, jadi ada tracknya, bisa persegi 4 gini. Terus di tengah-tengahnya ada 3 lampu ya. Terus juga ini kita pecah untuk pembagian lampunya, jadi nggak perlu khawatir takut boros atau gimana ya. Jadi ada lampu utama, ada lampu yang ininya gitu Sobat Isapo. Oke, sekarang nih yang ditunggu-tunggu nih Sobat Isapo. Mungkin Sobat Isapo kalau yang mantengin YouTube-nya Isapo, mantengin IG-nya Isapo, sering lihat kamar mandi klosetnya bisa kebuka sendiri Sobat Isapo. Nah ini kita liatin ya di sini ya. Ini jadi keren banget. Nah oke Sobat Isapo, ini dia kamar mandinya, dan ini nih biasanya kita spill nih ya. Ini satu toiletnya aja nggak tahu harganya berapa, pasti agak lumayan. Ini intinya sih pakai Toto Neores series. Jadi Sobat Isapo bisa googling, bisa searching sendiri. Ini pakai Toto Neores series. Jadi dia otomatis ya sensornya itu dia bisa kebuka sendiri gitu. Dan juga ini kita install di sini. Gitu. Terus di sini juga ada tempat duduk, misalkan Sobat Isapo habis mandi nih di sini ya, mandi apa segala macam, terus duduk di sini bisa banget gitu, buat sedikit nyantai gitu. Nah ini juga ini ada airnya ya, di sini juga lantainya kering ya Sobat Isapo ya. Tentu kamar mandi itu paling penting juga tentang plumbing atau setelan kemiringannya supaya dia tidak basah Sobat Isapo. Jadi jangan sampai air itu nggak turun kalau di kamar mandi. Jadi kamar mandi licin, lumutan segala macam. Jadi ini kemiringannya kita setel bener-bener harus diperhitungkan. Lalu di sini Sobat Isapo dia pakai keramik dindingnya ini, dia juga bukan keramik ya, ini pakai kuadra surface Sobat Isapo. Ini yang gede-gede juga. Terus ini juga bawahnya juga pakai kuadra surface. Bedanya cuma di finishingnya. Kalau yang ini finishingnya glossy. Kalau yang di bawah sini itu dia finishingnya matte atau kasar gitu, jadi nggak akan selip ya Sobat Isapo ya. Di sini juga dia pakai apa? Ada gutternya gitu Sobat Isapo. Ini pakai stainless steel. Ini juga stainless steelnya yang 304 gitu, cukup bagus. Nah ini juga sekatnya nih Sobat Isapo. Jadi kan ada sekat area mandi supaya dia nggak tempias airnya ke sebelah sini. Mentok sampai plafon tinggi. Itu dia pakai frame stainless steel, di tengahnya ini pakai kaca temper yang 12 mili nih Sobat Isapo. Jadi cukup tebel ya. Ini jadi kacanya tebel sekali nih. Gitu. Jadi air panas atau segala macam dijamin pasti kuat Sobat Isapo. Gitu. Plus juga untuk penghawaan jangan lupa di sininya juga ada kaca boven Sobat Isapo. Jadi udara juga bisa keluar masuk. Nah, plus di sini juga ada jendela ya Sobat Isapo ya. Di sini jendela juga nanti bisa dibuka gitu. Jadi hawa di dalam kamar mandi ini itu nggak pengap, nggak sumpah. Plus di sini juga ada pakai freestanding bathtub. Gitu, jadi bukan bathtub yang tandem. Plus di sini juga ada freestanding keran bathtubnya juga gitu. Ini bisa dibawa nih dari owner sih ya, kita pasangin juga di sini. Ini mungkin lagi di tes rendam kali ya, aman ya. Jadi nggak ada kebocoran, nggak ada apa, aman banget gitu. Oke Sobat Isapo. Nah ini juga untuk kerannya juga di sini dia pakai brand Grohe Sobat Isapo yang bagus ya. Keran dari Grohe bagus banget sini gitu. Terus di sini juga nanti ada permainan LED strip. Ini nanti untuk preparation untuk pasang wastafelnya. Oke Sobat Isapo, sekarang saya ada di area lantai 3-nya. Nah ini Sobat Isapo bisa lihat langsung ya. Ini atasnya itu dia pakai kanopi kaca. Nah ini pakai hologalvanis. Biasa Sobat Isapo dibuat kemiringan ke depan. Ini terang banget Sobat Isapo ya. Pasti di sini tuh kalau jemur cocok banget nih. Pasti cepat keringnya gitu. Terus di sini juga ada jemuran gantung. Terus ini yang void tadi ya Sobat Isapo ya, kecil tapi perlu banget nih. Plus di sini juga ada roster, jadi udara itu juga bisa masuk ke sini nih gitu. Nah terus ini sampai ke lantai bawah nih ya. Lantai bawah. Tapi tetap untuk pengamanan di sini kita kasihin juga railing ya, railing kaca frameless. Jadi frameless ya, plus juga kacanya juga nggak ada sambungannya Sobat Isapo ya, keren ya. Ini kuat ya Sobat Isapo ya, jangan kira ini tidak kuat. Ini kuat sekali nih Sobat Isapo gitu. Terus, nah ini memang minimalis, cuman mungkin serentangan tangan saya dia untuk lebarnya ini sekitar 1,6 meter atau 1,7 meter Sobat Isapo. Terus di sini itu cuman untuk
jemur. Di sini ada jemurannya juga ya. Ini jemurannya otomatis bisa dipencet nih Sobat Isapo. Nanti misalkan mau diturunin ya, ini nanti bisa di setting dan misalkan kayak gini. Nah, ini bisa di setting juga turun. Terus misalkan mau ada fan-nya, misalkan mau di stopin segini, kita nyangkut-nyangkutin bisa juga. Terus taruh di atas. Tuh. Lalu seperti itu. Ini untuk area lantai 3. Terus di sini juga ada mesin cuci Sobat Isapo. Juga di sini kita setel levelnya beda ya, supaya misalkan airnya itu sebenarnya airnya juga udah kita siapin sih untuk jalur buangan air mesin cuci, udah kita siapin di situ. Jangan sampai ngedep didak ya, nggak asik banget. Jadi udah jalur airnya udah ada, air bersihnya juga udah ada di belakang sini. Plus di sini itu levelnya kita bedain supaya nanti kalau misalkan airnya meluap pun nggak sampai ke area sini gitu. Oke, nah sekarang di sini ada pintu nih Sobat Isapo. Kalau Sobat Isapo lihat itu, ya pintunya ini untuk akses ke area-area dimana perlu banyak maintenance. Artiannya jadi ini untuk maintenance, teknisi bisa kesini nih. Maintenance apa aja tuh? Maintenance yang pertama di situ ada solar panel. Jadi listriknya kan pakai panel surya ya. Terus juga di sini itu ada outdoor AC ya. Jadi di situ ada outdoor AC. Terus juga ada lagi solar water heater Sobat Isapo, itu letaknya di depan situ. Lalu ada juga torrent dan juga pompa booster gitu. Plus juga ada filter air. Jadi filter airnya juga ada di dak situ. Memang ini difungsikan untuk pintu ini untuk akses ke maintenance area gitu. Jadi ada satu area untuk maintenance, jadi nggak mengganggu orang yang lagi di bawah yang misalnya taruh di tempat lain gitu kan, jadi ngerepotin. Udah taruh di atas aja, nanti suatu saat ada teknisi perlu maintenance, dia tinggal naik dan masuk ke sini gitu Sobat Isapo. Di sini juga ada kamera pengawasnya ya, jadi aman. Di area laundry lantai 3 ada pengawasnya, dan ini juga terhubung ke aplikasi Tuya dan juga ke panel smart control panel yang ada di bawah. Seperti itu Sobat Isapo. Oke, sekarang kita ke bawah untuk kesimpulan dan hasil akhirnya. Let's go. Oke Sobat Isapo, kita udah review dari lantai 1 sampai ke atas. Jadi pekerjaannya itu memang dibagi menjadi 3 tahap ya Sobat Isapo. Struktural, kedua finishing, kuadra apa gitu-gitu ya. Terus yang ketiga itu pembuatan interior nih Sobat Isapo. Nah untuk aku bagi jadi dua kategori untuk pekerjaan interior dan juga pekerjaan sipilnya. Nah untuk pekerjaan sipil Sobat Isapo, pekerjaan sipilnya itu jadi dia tentu membuat instalasi full smart home, lalu juga pemasangan kuadra, terus tadi yang masang-masang kloset di atas tuh, bikin kamar mandi, terus bikin penambahan ruangan, terus juga ngedak lantai 2 dan 3 ya Sobat Isapo ya. Jadi ngedak 2 lantai plus pembuatan renovasi lainnya, misalkan kayak modifikasi struktur tangga, juga elektrikalnya, dan keseluruhannya pembuatan plafon juga itu Sobat Isapo. Itu overall itu kena di, coba Sobat Isapo tebak kira-kira komen berapa untuk pekerjaan sipilnya. Nah pekerjaan sipilnya itu kena di 625 juta rupiah Sobat Isapo. Jadi memang, tapi ini nggak bisa jadiin patokan ya Sobat Isapo ya, karena memang desainnya cukup premium, cukup oke lah. Nah itu memang setiap orang punya preferensi masing-masing gitu. Nah Sobat Isapo kalau mau tanya-tanya terkait pekerjaan sipil boleh banget tanya ke kita, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nanti kita siap bantu, free konsultasi, survei dan desain, cuman syarat dan ketentuan berlakunya seperti apa, langsung chat aja kontak kami yang ada di video ini dari tadi pasti ada. Nah, terus juga untuk pekerjaan interior ya Sobat Isapo ya. Yang di sini itu kita pakai bahan HMR Sobat Isapo. Nah, perlu di disclaimer, HMR itu berbeda dengan plywood atau yang wooden series dari Isapo. Gitu. Jadi Isapo ada wooden series, ada PVC series, ada ACP series, dan juga ini produk baru pakai HMR series dilapis dengan veneer gitu. Nah, untuk pengerjaannya ya, ini dia pekerjaan interiornya itu pertama buat kitchen set gitu ya, kitchen set, terus juga aksesoris hardware dalam kitchen set juga udah dapat, terus bikin backdrop TV, terus bikin misalkan ada kayak gini ya, lemari tempat apa nih, tempat dispenser Sobat Isapo. Terus juga ada lagi pemasangan wall panel Sobat Isapo ya. Jadi wall panel ini, terus juga pembuatan pintu kamuflase, plus pembuatan kamuflase AC
pembuatan kamuflase AC, dan juga solar inverter. Oke, nah untuk harganya Sobat Isafo overall ya, itu kena di 170 juta rupiah. Kurang lebih segitu Sobat Isafo. Gimana? Boleh komen, murah, mahal, cuman oke sih ya, bagus ya. Udah dapat ginian lagi Sobat Isafo. Ayo buruan yang pengen bikin interior, yang mau renovasi rumah, mungkin sama punya rumah klaster, mungkin perlu ada keperluan ruang tambahan apa segala macam, atau bangun rumah atau renovasi rumah atau bikin custom furniture, langsung aja kontak kita Sobat Isafo. Konsultasi bersama dengan tim arsitek kita gratis, dan juga free survei, free desain, syarat dan ketentuan berlaku. Gimana video kali ini, apakah membantu Sobat Isafo untuk mencari referensi desain rumah atau referensi kontraktor atau jasa arsitek yang terpercaya dan juga sudah punya banyak portofolio? Silakan share juga ke teman-teman Sobat Isafo mungkin yang butuh video ini, kira-kira lagi cari kontraktor, lagi cari arsitek. Kita siap untuk melayani, karena Isafo it's your building partner. Sekian dari saya Edward, sekian dulu, sampai bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Pilih Isafo, rumah cantik tanpa kompromi, gambar VT hasil pasti serasi, desain gratis. Sesuai kantong Anda dengan Isafo, rumah impian tercipta. Ketabahan, semua transparan, tak ada yang palsu, semua berkesan. Arsitek handal wujudkan rumah istimewa. Isafo, jaminan kepuasan pelanggan. Pilih Isafo, rumah cantik tanpa kompromi, gambar VT hasil pasti serasi, desain gratis. Sesuai kantong Anda dengan Isafo, rumah impian tercipta.